Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Mulyaningsih dari kelas MJ701. Saya akan mempresentasikan tugas UAS Manajemen Investasi. Berikut ulasannya. Sektor properti real estate dan konstruksi merupakan salah satu sektor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 10,38% pada 2017. Namun, meskipun memiliki peran signifikan, sektor ini menghadapi tantangan dalam profitabilitas dan solvabilitas. Kinerja perusahaan di sektor ini, khususnya yang terdaftar di BI, cenderung menurun pada 2014 sampai 2018 akibat ketergantungan tinggi pada pembiayaan utang dan penurunan ROA serta ROE. Struktur kepemilikan juga mempengaruhi kepercayaan investor. Di mata BUMN memiliki akses pendanaan lebih mudah, sedangkan BUMS sering menunjukkan kinerja finansial yang lebih baik. Dampak pandemi COVID-19 semakin memperburuk kondisi dengan adanya sentimen negatif investor asing yang mengaruhi IHSG. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor internal perusahaan seperti profitabilitas, solvabilitas, dan struktur kepemilikan dalam mempengaruhi harga saham sektor properti dan konstruksi. Rumusan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan, seperti bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap harga saham, lalu bagaimana solvabilitas mempengaruhi harga saham, dan apakah struktur kepemilikan BUMN atau BUMS memoderasi hubungan antara profitabilitas, solvabilitas, dan harga saham. Tujuan penelitiannya adalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara profitabilitas ROA, ROE, dan solvabilitas terhadap harga saham, serta menguji kepemilikan, struktur kepemilikan mempengaruhi hubungan tersebut. Metodologinya adalah penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan verifikasi. Data diambil dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BI. Metode analisis yang digunakan adalah regresi moderasi dengan pengujian asumsi klasik untuk memastikan validitas model. Lalu hasil penelitiannya adalah yang pertama profitabilitas. Profitabilitas diukur menggunakan rasio return of asset dan return of equity. Dari hasil analisis ditemukan bahwa ROA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya, semakin tinggi pula harga sahamnya. Lalu ROE tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham. Hal ini mengindikasikan bahwa pengembalian terhadap ekuitas tidak cukup mempengaruhi keputusan investor dalam membeli saham di sektor properti, real estate, dan konstruksi. Yang kedua, solvabilitas. Diukur menggunakan debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Hasil analisis menunjukkan debt to asset ratio memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham. Hal ini menegaskan bahwa solvabilitas atau kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban terhadap asetnya menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh investor. Debt to equity ratio tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham. Ini berarti tingkat utang dibandingkan dengan ekuitas tidak menjadi perhatian utama investor dalam sektor ini. Yang ketiga, diuji sebagai variabel moderasi untuk melihat apakah hubungan profitabilitas dan solvabilitas terhadap harga saham dipengaruhi oleh jenis kepemilikan perusahaan. Temuan utama adalah tidak ada efek moderasi yang signifikan, yaitu struktur kepemilikan tidak mempengaruhi hubungan antara profitabilitas, solvabilitas, dan harga saham. Nilai P-value
bentuk interaksi antara struktur kepemilikan dengan ROA, ROE, ya R dan DR semuanya lebih besar dari 0,05. Perbandingan kinerja BUMN dan BUMS. Perusahaan BUMS menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan BUMN dalam hal menarik peminat investor. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh fleksibilitas yang lebih besar dan manajemen yang lebih berorientasi pada keuntungan di BUMS. Lalu yang keempat, hipotesis penelitian. Penelitian menguji tiga hipotesis utama, yaitu H1, profitabilitas berpengaruh terhadap harga saham. Hasil menunjukkan bahwa ROA berpengaruh signifikan, sedangkan ROE tidak, maka H1 diterima sebagian. Yang kedua, H2, solvabilitas berpengaruh terhadap harga saham. DAR berpengaruh signifikan, tapi DAR tidak, maka H2 juga diterima sebagian. Lalu yang ketiga, H3, struktur kepemilikan moderasi berpengaruh profitabilitas atas dan solvabilitas terhadap harga saham. Tidak ada efek moderasi yang ditemukan, oleh karena itu H3 ditolak. Yang kelima, kinerja sektor properti, real estate, dan konstruksi. Penelitian mengungkapkan bahwa sektor ini mengalami penurunan profitabilitas dan solvabilitas selama periode 2014 sampai 2018. Penurunan ini menunjukkan disebabkan oleh profitabilitas yang menurun. Rata-rata ROA dan ROE di perusahaan di sektor ini berada di bawah standar industri, menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu mengelola aset dan modalnya secara efektif. Lalu peningkatan utang. Solvabilitas yang diukur melalui DAR menunjukkan peningkatan utang yang tidak sebanding dengan kenaikan laba. Hal ini menyebabkan beban bunga yang signifikan, yang pada akhirnya menurunkan laba bersih di perusahaan. Lalu yang keenam, implikasi terhadap harga saham. Harga saham lebih sensitif terhadap variabel yang mencerminkan kinerja operasional perusahaan. Lalu struktur kepemilikan perusahaan tidak memberikan dampak besar terhadap keputusan investasi di sektor ini. Perusahaan BUMN meskipun didukung oleh negara tidak mampu memberikan sinyal positif yang cukup kuat bagi investor dibandingkan BUMS. Lalu kita berpengaruh signifikan terhadap harga saham sektor properti dan konstruksi. Sedangkan return of equity dan debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan. Struktur kepemilikan BUMN versus BUMS tidak memoderasi hubungan antara profitabilitas, solvabilitas, dan harga saham. Perusahaan swasta BUMS menunjukkan kinerja lebih baik dibandingkan BUMN karena fleksibilitas operasional yang lebih tinggi. Investor disarankan untuk fokus pada fundamental keuangan perusahaan, sementara manajemen perlu meningkatkan efisiensi aset dan mengelola utang dengan baik. Penelitian ini terbatas pada periode 2014 sampai 2018 dan sektor properti serta konstruksi, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan sektor, menambahkan variabel lain, dan menggunakan pendekatan kombinasi kuantitatif serta kualitatif. Lalu analisis krisisnya adalah yang pertama, apakah tujuan penelitian jelas dan relevan? Tujuan penelitian sangat jelas dan relevan, mengingat sektor properti dan konstruksi merupakan penggerak ekonomi yang signifikan di Indonesia. Fokus pada faktor internal seperti profitabilitas dan solvabilitas memberikan panduan praktis bagi investor. Yang kedua, apakah metodologi yang digunakan tepat? Metodologi regresi moderasi dengan pengujian asumsi klasik tepat untuk menganalisis hubungan variabel. Namun, penelitian dapat ditingkatkan dengan memperpanjang periode pengamatan atau menambah data dari sektor lain untuk generalisasi yang lebih luas. Lalu yang hasil mempengaruhi harga saham. Sementara struktur kepemilikan tidak memiliki efek moderasi signifikan. Namun, kontribusi struktur kepemilikan dapat lebih dieksplorasi dengan model yang lebih kompleks. Yang keempat, apakah terdapat kelemahan atau bias? Beberapa kelemahan penelitian meliputi periode pengamatan yang relatif pendek, 2014 sampai 2018, mungkin tidak cukup untuk menangkap tren jangka panjang. Faktor lain seperti likuiditas dan kebijakan dividen dapat diperhitungkan.
Yang kelima, bagaimana artikel ini berkontribusi pada bidang keilmuan. Jurnal ini memberikan wawasan baru tentang pentingnya faktor keuangan dalam investasi saham di sektor properti dan konstruksi. Selain itu, jurnal ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan BUMN tidak selalu menjadi faktor penguat. Keenam, apakah ada saran untuk penelitian lanjutan? Penelitian selanjutnya disarankan dapat memperpanjang periode pengamatan untuk menangkap tren jangka panjang, menambahkan variabel lain seperti likuiditas atau tata kelola perusahaan, menggunakan pendekatan mixed method untuk memperkaya analisis. Dan berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil untuk tugas ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.